Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama kakak-kakak dari Asik Astama Science Kids. Pada pagi hari ini kita kembali beribadah di hadapan Tuhan. Namun sebelum kita beribadah, kita menyanyikan yel-yel Arastamar Science Kids. Arastamar Science Kids, Bersinarlah bagi kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik asik, saat ini kita kembali memuji Tuhan. Kita melompat bagi Tuhan karena kita adalah anak-anak yang bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Kita melompat bagi Tuhan, kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. I will sing for Jesus. Adik-adik yang di rumah, kita adalah anak-anak yang mau bertumbuh bagi Tuhan. Saat ini kita kembali memuji Tuhan, kita melompat bagi Tuhan, kita menaikkan pujian generasi bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat hati.
saat ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, kita kembali mengangkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saya mengajak adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangan kita tutup mata kita sungguh-sungguh untuk menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam boleh kami lewati itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, kami mau menaikkan puji-pujian kepadamu, mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, lawatlah kami supaya kami dipenuhi oleh Tuhan dan kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati juga adik-adik sekolah minggu yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Biarlah mereka Engkau berikan telinga yang dengar-dengaran supaya mereka boleh mengerti firman yang akan mereka dengarkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik asik, kita harus mengatakan bersama Tuhan kita bisa. Oleh karena itu, kita menaikkan pujian Big or Small, Short and Tall. Tuhan
sukacita. Joy, 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 sukacita, sukacita. Quick, quick, quick. Sekali lagi sukacita. Joy, 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 sukacita, sukacita. Quick, quick, quick. Ya adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak yang kece. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian Tuhan Aku Rindu. Kita tutup mata kita, kita tundukkan kepala kita, kita lipat tangan kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bersama kita katakan, Tuhan Aku Rindu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan inilah anak Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mengundang adik-adik yang membuka kitabnya di rumah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, kakak-kakak yang di sini akan membacakannya, dan yang kedua kita akan menggerakkannya dengan gerakan kakak-kakak yang ada di sini. Nah, yang pertama kita akan membacakannya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, mulai. 1 2 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, sekali lagi mulai. 1 2 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, sekarang kita pakai gerakannya adik-adik ya. Tolong adik-adik yang di rumah pamit berdiri. Nah, kita akan menggerakkannya. Tolong adik-adik ikut yang ada yang kakak-kakak atas nama saya di video ini. Ya, mulai. 1 2 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi
sekali lagi. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, shalom adik-adik yang di rumah. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kali ini kakak akan membawakan firman Tuhan. Ceritanya ada sebuah keluarga dan dia melahirkan dua orang laki-laki, dan dua orang laki-laki ini memiliki sebuah pekerjaan yang berbeda. Nah, dan kakak akan menunjukkan siapakah kedua laki-laki itu. Nah, ini adik-adik. Ini adalah Kain dan Habel, dan mereka ini anak dari Adam dan Hawa. Nah, dari mereka berdua ini ternyata pekerjaannya mereka berbeda-beda. Yang pertama yaitu kita lihat. Nah, ini gambarnya. Ini yang pertama adalah seorang petani, dan yang kedua adalah seorang gembala. Nah, mereka pekerjaannya berbeda-beda, dan anak dari Adam dan Hawa. Nah, yang selanjutnya, pada saat itu Adam dan Hawa mengajarkan kepada anaknya untuk mempersembahkan itu korban atau mempersembahkan. Dan saat ini kita melihat gambarnya bahwa mereka sedang mempersembahkan korban bakaran. Nah, korban bakaran, kita lihat dia sedang menunggu api yang dibakar, dan mereka apa saja yang dipersembahkan, kita lihat ya. Nah, ini adik-adik. Nah, si Kain mempersembahkan yaitu segala jenis tumbuhan, atau mereka kan karena dia petani, jadi dia membawa sayur-sayuran, ada buah-buahan di sana. Tetapi kita lihat Habel mempersembahkan apa? Di sini adalah kambing domba, itu domba jantan yang dipersembahkan oleh Habel. Nah, dia mempersembahkan anak yang sulung, anak yang pertama dari domba. Nah, dia mempersembahkan segala sesuatu. Habel mempersembahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi si Kain ini mempersembahkan sebagian dari hasilnya kepada Tuhan, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kita lihat gambar selanjutnya. Setelah Kain dan Habel mempersembahkan korban bakaran, kita lihat siapakah yang diterima persembahannya oleh Tuhan. Nah, ini adik-adik. Ternyata persembahan yang diterima oleh Tuhan atau yang diterima oleh Tuhan ini ternyata si Habel. Nah, karena si Habel mempersembahkan korban bakaran itu dengan tulus hati, karena kita lihat bahwa si Habel mempersembahkan yaitu satu-satunya atau yang pertama dari hasil dari jerih payahnya, yaitu kambing domba, dan itu hanya untuk Tuhan, dan itu membuat Tuhan menerima segala persembahan dari Habel. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa ketika Tuhan menerima persembahan Habel, ternyata kita lihat ya bahwa si Kain ini iri hati melihat siapa? Melihat Habel, karena di sini persembahan si Habel yang diterima. Jadi disitulah si Kain merasa tidak terima apa yang dipersembahkan oleh Kain, tidak diterima oleh Tuhan. Oleh karena itu si Kain merasa iri hati, sehingga dia melakukan suatu perbuatan yang tidak diterima oleh Tuhan. Apa adik-adik? Nah, ini seperti gambar yang kakak tunjukkan tadi, bahwa si Kain membunuh Habel. Cukup ngeri, karena memang dari iri hati itu adik-adik akan menimbulkan sebuah permasalahan yang cukup besar. Dan dalam cerita ini ternyata iri hati menimbulkan atau menghabisi nyawa. Dan kita lihat bahwa Kain dan Habel adalah seorang adik kakak, tetapi karena iri hati sehingga si Kain membunuh Habel. Nah, kita lihat selanjutnya, gambaran selanjutnya. Nah, ini adik-adik, ternyata Kain ini tidak segan-segan karena iri hati tadi membunuh Habel, sehingga di sini kita lihat bahwa Habel terkapar, bahkan kehilangan nyawanya. Nah, jadi adik-adik, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk adik-adik di rumah, apa yang kita miliki adik-adik. Nah, itu kita harus mensyukuri apa yang menjadi berkat dari Tuhan. Dan satu hal, jangan kita menanamkan iri hati.
Karena kenapa adik-adik? Iri hati itu membuat kita semakin berdosa. Karena apa? Kita semakin membenci orang itu, bahkan kita juga makin membuat orang itu semakin tidak nyaman dengan kita. Nah, jadi adik-adik dalam hal ini juga contoh dalam adik-adik kalau punya adik atau punya kakak di rumah. Nah, kalau punya adik biasanya juga punya adik kecil nih. Nah, adik kecil itu diperhatikan oleh ayah atau ibu. Nah, adik-adik jangan iri. Karena kenapa? Ada masa-masanya di mana adik itu diperhatikan oleh orang tua. Karena ketika adik-adik masih bayi, di situ adik-adik dihargain, disusuin atau dimanja oleh orang tua. Nah, itu adalah masa adik-adik ketika masih bayi, dan ketika lanjut umurnya ternyata adik-adik juga memiliki itu saudara, adik lagi dari adik. Nah, saat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghargai apa yang telah diberikan Tuhan, dan kita harus menghargai. Nah, dan di sini kakak akan menerapkan kepada kita. Nah, kenapa kakak tadi bilang menghargai atau kita harus menerima berkat dari Tuhan? Nah, dari sini kita melihat bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Adik-adik, dalam mengucap syukur dalam segala hal ini cukup sulit ya bagi kita ya. Karena kenapa? Ketika kita tidak memiliki sedangkan orang lain memiliki, kadang-kadang kita tidak terima kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok dia punya es krim saya enggak? Nah, orang tua dia juga mampu membelikan apapun yang teman itu minta, tetapi sedangkan saya kok Tuhan enggak kasih, padahal saya tiap hari berdoa dan setiap hari saya juga berusaha. Tetapi gini adik-adik, dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaan yang saat ini adik terima atau adik-adik yang adik lakukan atau yang Tuhan berikan kepada adik. Nah, mengajarkan kepada kita supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah, adik, walaupun kita masih kecil, tetapi kita berusaha ya, karena kita tahu bahwa kita adalah anak Allah. Jadi segala sesuatu kita harus belajar dari firman Tuhan ini dengan mengucap syukur dalam segala hal. Nah, cukup singkat firman Tuhan adik-adik, dan kita pada pagi hari ini boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Nah, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat di rumah, bahkan bagi kakak-kakak di tempat ini. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengajarkan kami. Biarlah firman Tuhan ini Bapa boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan biarlah di masa muda kami, kiranya Tuhan menjaga kami dan mengajari kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan inilah doa Bapa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita mau meresponi firman Tuhan dengan pujian. Kita menyanyikan bagi Tuhan Kudaki-daki gunung yang tinggi. Tumbuh
kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pertolongan Tuhan, atas kebersamaan kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau telah memberkati ibadah kami ini hingga kami boleh mengakhirinya pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami supaya firman yang telah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami terus bertumbuh di dalam iman dan semakin menyenangkan hati Tuhan ke depannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati juga orang tua kami, sanak saudara dan keluarga kami, biarlah senantiasa mereka berada dalam perlindungan-Nya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Namun sebelum kita berpisah, kita kembali menaikkan yel-yel. Kita menyanyikan yel-yel Arastamar Science Kids. Arastamar Science Kids, Bersinarlah.